Sare, wali Mas Sare. Bab 3609 menemukan lampu pemicu jiwa keesokan harinya. Karena kinerja yang luar biasa dalam proyek tersebut, Ye Chong dipromosikan menjadi wakil direktur departemen dan langsung menjadi atasan Chen Yatai. Hal ini membuat Chen Yatai marah setiap hari, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Gara-gara kejadian ini, pengaruh Chen Guo di perusahaan pun ikut meroket. Kini tidak ada yang berani mengatakan kalau proyek yang dikerjakannya tidak bagus. Pada hari ini, Direktur Botak tiba-tiba ingin berbicara dengan Ye Chong. Ye Chong menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus. Dia bisa pergi menemui eksekutif senior perusahaan, dan mungkin dia bisa melihat beberapa rahasia. Di kantor Direktur Botak, pencahayaannya lembut dan udara dipenuhi aroma kopi yang samar. Ye Chong duduk di hadapan sutradara Botak, menunggu topik pembicaraan. Direktur Botak itu berdehem dan memulai topik dengan sikap sok. Ye Chong, bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Apakah ada kesulitan yang perlu bantuanku untuk menyelesaikannya? Ye Chong sedikit tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Direktur, atas perhatian Anda. Pekerjaan berjalan sangat lancar, dan kerja tim sangat harmonis." Direktur Botak itu mengangguk, sepertinya puas dengan jawabannya. Tapi ada sedikit kelicikan di matanya, dan dia mengubah topik dan tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, Ye Chong, acara promosi Nona Zuxian terakhir kali sangat bagus. Bagaimana Anda mengundangnya? Bisakah Anda melakukannya? Bisakah kamu memperkenalkannya padaku juga?" Ye Chong tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka sutradara Botak itu akan berputar-putar sebesar itu. Ternyata dia ingin bertemu Zuxian. Dia berkata dengan tercengang, "Direktur, apakah Anda serius? Apakah Anda juga mengejar bintang?" Sutradara Botak itu menyentuh kepalanya yang botak dengan rasa malu dan membela. "Tentu saja tidak. Saya hanya mengagumi kemampuan akting dan bakat Nona Zuxian. Jika saya dapat memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengannya, tentu itu akan sangat bagus." Ye Chong tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Direktur Botak itu. Dia tersenyum dan berkata, "Direktur, Anda mungkin tidak tahu bahwa jadwal Nona Zuxian sangat padat. Butuh banyak usaha untuk mengundangnya terakhir kali. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda mengatur pertemuan." Setelah mendengar ini, Direktur Botak itu menunjukkan kekecewaan yang jelas di wajahnya. Tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia berkata, "Tidak masalah, tidak masalah. Saya hanya berkata dengan santai. Pekerjaan itu penting, pekerjaan itu penting." Ye Chong melihat penampilan sutradara Botak itu dan tersenyum pada dirinya sendiri. Setelah itu, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal dan hendak keluar dari kantor. Direktur Botak menghentikan Ye Chong dan berkata, "Jangan beritahu siapapun tentang ini." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Dimengerti." Direktur Botak itu sedang duduk di kantor, melihat sosok Ye Chong yang pergi, dan menghela nafas. "Hei, sepertinya keinginanku untuk bertemu Nona Zuxian tidak dapat terpenuhi." Dia menggelengkan kepalanya dan terus membenamkan dirinya di dalam komputer. Di desktop komputer ada foto Zuxian. Ketika Ye Chong keluar dari kantor Direktur Botak, dia kebetulan masuk ke kamar sebelah.
Melihat ke pintu kamar, ada seorang pria gemuk duduk di dalam, mungkin berusia 50-an, dengan rambut menipis. Nama Jin Xiao Guang tertulis di papan nama di ruangan itu. Ternyata ini adalah orang kedua di perusahaan itu, Jin Xiao Guang. Dia juga orang yang dibicarakan oleh Chen Guo. Ye Chong sedang melihat Jin Xiao Guang. Tiba-tiba, Jin Xiao Guang mengangkat kepalanya. Saat dia melihat Jin Xiao Guang, Ye Chong tertegun sesaat. Karena Jin Xiao Guang ini bukan manusia, di posisi mata Jin Xiao Guang, ada dua cahaya lilin, dan seluruh tubuhnya dikendalikan oleh cahaya lilin. Situasi ini tidak dapat dilihat oleh orang luar. Di mata orang-orang biasa di perusahaan, Jin Xiao Guang hanyalah manusia biasa. Namun di mata Ye Chong, Jin Xiao Guang hanyalah mayat berjalan yang dikendalikan oleh cahaya lilin. Dan kedua lilin itu tidak lain adalah dua lampu yang membangkitkan jiwa. Yang satu tersembunyi di mata kiri, dan yang lainnya tersembunyi di mata kanan. Hati Ye Chong tergerak, dia benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Saat ini, Jin Xiao Guang juga mengangkat kepalanya dan melihat Ye Chong di pintu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Jin Xiao Guang bertanya dengan dingin. Meskipun Ye Chong melihat masalahnya, dia tidak menunjukkan kelainan apapun di permukaan dan berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa kekuatan dari dua lampu pemicu jiwa itu tidak sederhana, dan dia harus menghadapinya dengan hati-hati. Selama sisa hari itu, Ye Chong tidak bekerja, tetapi sedang memikirkan bagaimana menghadapi Jin Xiao Guang. Dia berencana untuk mengambil tindakan malam ini. Akhirnya tiba waktunya untuk pulang kerja, dan semua orang di sekitarnya telah pergi. Chen Guo juga mengundang Ye Chong untuk makan malam, tapi Ye Chong menolak. Ye Chong duduk di kantor seperti itu sampai hari gelap. Ye Chong tidak menyalakan lampu, dan sekelilingnya gelap. Belakangan, Ye Chong punya rencana dan mulai mengaturnya di perusahaan. Ye Chong ingin membuat lingkaran sihir di sini untuk menangkap lentera pemicu jiwa. Untungnya, dia memiliki cukup jimat batu giok di tubuhnya. Saat Ye Chong siap, hari sudah tengah malam. Ye Chong tidak beristirahat, tetapi langsung menuju ke lantai atas gedung pencakar langit perusahaan. Di sini, Anda hampir dapat melihat pemandangan malam gaowan sepanjang malam. Pada saat yang sama, Ye Chong juga menemukan bahwa energi yin di sini sangat berat, dan lampu pemicu jiwa pasti akan muncul di sini. Benar saja, begitu Ye Chong naik, dia menemukan Jin Xiao Guang berdiri dalam kegelapan di atas gedung, menatap sesuatu. Jin Xiao Guang berbalik dan melihat Ye Chong, tapi dia tidak terkejut, seolah dia sedang menunggu Ye Chong. Keduanya saling berhadapan, dan suasana menjadi tegang. Ye Chong berkata langsung pada intinya, "Lampu yang merangsang jiwa." Wajah Jin Xiao Guang sedikit berubah. Meskipun dia merasa pihak lain itu tidak biasa, dia tidak menyangka pihak lain telah mengetahuinya. Dia mencibir dan berkata, "Kamu memang tidak sederhana. Kamu sebenarnya bisa melihat rahasiaku, tapi kamu tahu terlalu banyak." Sebelum dia selesai berbicara, Jin Xiao Guang tiba-tiba melancarkan serangan. Dua sinar cahaya aneh keluar dari matanya, menunjuk langsung ke Ye Chong. Ye Chong mengelak dan dengan mudah menghindari serangan itu. Belakangan,
Keduanya memulai pertarungan sengit di lantai atas gedung pencakar langit. Pertarungan mereka sangat sengit, dan fluktuasi energi bahkan mempengaruhi lingkungan sekitar, menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Untungnya, sebagian besar orang sedang tidur saat ini, namun ada juga yang berkeliaran di jalanan dan menikmati kehidupan malam. Mereka semua merasakan sesuatu yang aneh dan mulai berbicara satu sama lain. Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Tidak. Lihat, apa yang terjadi di lantai atas gedung pencakar langit? Ya Tuhan, apa itu? Berwarna-warni, apakah itu alien? Saat ini, dua orang di atap saling bertabrakan, menyebabkan perubahan besar di dunia. Mata Jin Xiaoguang berubah menjadi merah darah lagi, dan dia melambaikan tangannya yang besar ke udara. Di belakangnya, panah merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Detik berikutnya, mereka menembak ke arah Ye Chong seperti hujan meteor. Ye Chong mendengus dingin, menggerakkan pikirannya, dan menggunakan pedang ilahi Yinhei. Kemanapun pedang ilahi lewat, tirai cahaya perak menyelimuti segalanya, dan tidak terkecuali warna merah darah dari lampu pemicu jiwa, semuanya terserap. Dan mereka yang menonton di bawah tercengang saat melihat pemandangan ini, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bab 3610 itu pasti kenaikan yang abadi saat malam tiba. Di puncak gedung pencakar langit Provinsi Gaowan AI Technology Co., Ltd., terjadi pertarungan yang tidak biasa. Ye Chong berdiri di tepi atap, menghadap Jin Xiaoguang, atau lampu pemicu jiwa. Di mata Jin Xiaoguang, kekuatan lampu pemicu jiwa berubah menjadi dua lampu merah berdarah, sangat kontras dengan malam. Jin Xiaoguang, haruskah aku memanggilmu lampu jiwa? Berhentilah melakukan perlawanan yang tidak perlu. Aku akan menerimamu hari ini. Jin Xiaoguang mencibir, lampu merah di matanya menjadi lebih terang, dan dia jelas tidak mempercayai Ye Chong. Hanya dengan pedang kecil. Apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa menaklukkanku? Di babak tadi, Ye Chong memang lebih unggul. Namun, ini bukanlah kekuatan paling kuat dari lampu pemicu jiwa. Sebelum dia selesai berbicara, kekuatan lampu pemicu jiwa di mata Jin Xiaoguang meledak, dan dua sinar cahaya merah darah melesat langsung ke langit, seolah merobek langit malam. Dan Ye Chong sudah bersiap. Ketika dia melihat lampu pemicu jiwa akan menggunakan gerakan khusus, dia tidak ragu-ragu. Saya melihat tangannya dengan cepat membentuk segel di udara, dan aliran cahaya cian keluar dari tubuhnya, membentuk tirai tipis besar. Ye Chong mengaktifkan lingkaran sihir yang telah dia buat sebelumnya, dan dalam sekejap, tirai cahaya menyebar dengan cepat dengan Ye Chong sebagai pusatnya, akhirnya menutupi seluruh gedung perusahaan. Tirai cahaya cian itu seperti gelembung besar, sangat kontras dengan cahaya merah darah di langit. Orang-orang di sekitar terkejut dengan penglihatan yang tiba-tiba ini. Mereka berhenti satu demi satu, menatap ke langit, dan berbicara satu sama lain. Apa itu? Apakah ini efek khusus? Entahlah. Apakah ini fenomena langit? Ya Tuhan, gedung perusahaan dikelilingi tirai tipis. Lihat. Dua sinar merah itu bertabrakan dengan tirai tipis. Titik hitam itu, apakah itu seseorang? Apakah ada makhluk abadi yang bisa mengatasi kesengsaraan? Seseorang bertanya dengan heran. Pada saat ini,
Ye Chong berdiri di tengah tirai cahaya. Tangannya terus-menerus mengganti segel, dan rune kompleks mulai muncul di tirai cahaya Qian. Rune ini terus mengalir, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Lampu pemicu jiwa kini telah menampakkan wujud aslinya. Dua monster mirip lentera melayang di langit, berubah menjadi cahaya berdarah yang kuat. Kekuatan yang kuat terus-menerus mengenai tirai cahaya Qian. Tabrakan kedua kekuatan tersebut menghasilkan suara gemuruh yang sangat besar, dan seluruh langit tampak bergetar. Tapi tirai cahaya Qian itu sekuat batu, tidak peduli bagaimana dampak cahaya merah darahnya, itu tidak akan pernah bisa menembusnya. Seiring berjalannya waktu, tanda pada layar cahaya Qian menjadi semakin terang, dan mulai berputar, membentuk pusaran besar. Pusaran ini menghasilkan daya isap yang kuat, dan secara bertahap, cahaya merah darah perlahan tersedot ke dalamnya. Pada saat ini, kekuatan lampu pemicu jiwa di kedua stasiun secara bertahap melemah. Meskipun mereka melawan dengan putus asa, mereka tidak dapat menahan kekuatan tirai cahaya Qian. Pada akhirnya, kedua kelompok lampu merah darah tersedot seluruhnya ke dalam pusaran, dan tirai cahaya Qian perlahan menyusut, sepenuhnya menyegel kekuatan lampu pemicu jiwa. Melihat Jin Xiao Guang, dia berlutut tanpa daya. Dia telah menjadi mayat berjalan sejak lama. Tanpa lampu pemicu jiwa, dia telah berubah menjadi mayat. Ye Chong menyingkirkan formasi, tirai cahaya Qian menghilang, dan langit malam kembali tenang. Orang-orang di sekitarnya masih tenggelam dalam keterkejutan tadi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi di gedung perusahaan. Dan tidak ada yang berani naik dan melihatnya. Ye Chong melirik sosok seperti semut di bawah gedung pencakar langit. Dia tidak memperhatikan dan berubah menjadi sinar cahaya biru dan pergi dari sini. Setelah pertempuran, area sekitar kembali tenang. Retakan panjang tertinggal di gedung pencakar langit, membuktikan bahwa pernah terjadi pertempuran sebelumnya. Saat ini, di rumah mewah di Provinsi Gaowan, Zhou Tiangxuan, ahli Feng Shui nomor 1 di Gaowan, sedang berdiri di depan jendela, memandang ke langit di kejauhan. Ketika pertempuran antara Ye Chong dan Jin Xiao Guang meledak menjadi cahaya Qian di langit malam, Zhou Tiangxuan langsung tertarik oleh gelombang energi yang kuat ini. Tuan, lihat tirai tipis di sana, apa yang terjadi? Bai Zhe berdiri di samping Zhou Tiangxuan dan menunjuk ke pemandangan di langit. Sebagai ahli Feng Shui yang terkenal, dia sangat memahami fenomena aneh antara langit dan bumi. Mata Zhou Tiangxuan bersinar karena kegembiraan, dan dia berkata dengan sangat yakin, ini pasti seseorang yang telah menjadi abadi. Saya telah berlatih begitu lama, dan saya benar-benar dapat melihat makhluk abadi naik dengan mata kepala sendiri. Ini adalah sungguh luar biasa. Dia segera mengambil keputusan untuk pergi ke gedung pencakar langit untuk mencari tahu. Zhou Tiangxuan tahu bahwa kenaikan makhluk abadi pasti akan meninggalkan beberapa jejak dan barang. Jika dia bisa mendapatkan benda-benda ini, dia mungkin juga memiliki kesempatan untuk naik menjadi makhluk abadi di masa depan. Setelah itu, Zhou Tiangxuan dan Bai Zhe bergegas ke gedung pencakar langit secepat mungkin dalam semalam. Saat mereka sampai, orang-orang di sekitar mereka masih ada. Semua orang semakin terkejut saat melihat Zhou Tiangxuan muncul.
Sekarang mereka semakin yakin bahwa apa yang terjadi malam ini jelas tidak sederhana. Zhou Tiangxuan mengabaikan yang lain dan membawa Bai Ze ke atap. Namun, ketika mereka sampai di puncak gedung, semua yang mereka lihat berantakan, dan tidak ada apapun kecuali Jin Xiao Guang yang sudah mati. Zhou Tiangxuan tidak mempercayainya dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Sepertinya orang lain pasti mendapatkan barang-barang yang ditinggalkan oleh makhluk abadi terlebih dahulu. Zhou Tiangxuan mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Dia segera memerintahkan Bai Ze, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menyelidiki seluruh gaowan. Jika kamu tidak dapat menemukan apapun yang ditinggalkan oleh yang abadi, tidak ada yang diizinkan meninggalkan gaowan bahkan setengah langkah. Bai Ze terkejut. Dia tidak menyangka Zhou Tiangxuan akan menganggap masalah ini begitu serius. Perintah Zhou Tiangxuan segera disampaikan, dan keesokan harinya, seluruh gaowan berada dalam kekacauan. Zhou Tiangxuan menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk mengendalikan jalur transportasi gaowan. Sebaliknya, Zhou Tiangxuan menjadi panik dan menyiksa orang-orang mencurigakan yang ditangkapnya. Beberapa dari mereka tidak patuh dan ingin meninggalkan gaowan, bahkan membunuh beberapa dari mereka. Untuk sementara waktu, orang-orang di seluruh gaowan menjadi panik. Ditambah lagi dengan pemberitaan tentang apa yang terjadi tadi malam, membuat orang mengira akhir dunia akan segera tiba. Di sisi lain, Ye Chong bersiap meninggalkan gaowan. Dia sekarang telah mengumpulkan lentera yang merangsang jiwa dan siap untuk kembali mencari Qiu Xiaosui, sehingga dia dapat membuka pintu ke Hades Kutub Timur dan mencari tahu apa yang terjadi. Namun, blokade Zhou Tiangxuan mencegahnya pergi dengan mudah. Di mana orang-orang ini bisa menghentikan Ye Chong, dia dengan cepat memecahkan beberapa blokade. Bai Ze segera melaporkannya ke Zhou Tiangxuan. Zhou Tiangxuan mengetahui bahwa seseorang sebenarnya ingin melarikan diri, dan mendengar Bai Ze berkata bahwa anak ini masih dari perusahaan pencakar langit, dan dia menjadi lebih yakin bahwa Ye Chong ini pasti telah mencuri sesuatu dari yang abadi. Untuk menjadi abadi, Zhou Tiangxuan juga bekerja keras. Dan dia tidak peduli tentang hal lain. Dia segera mengejar Ye Chong, tepat ketika Ye Chong memecahkan blokade terakhir dan hendak pergi. Dia kebetulan bertemu dengan Zhou Tiangxuan. Bersambung.